Hati Kina seolah tenggelam ke dasar ketika dia melihat Ezra tampak seperti tersambar petir setelah menjawab telepon, wajah pusat pasi. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan hati-hati, "Ezra, apa yang terjadi?" "Ini panggilan dari pihak polisi Fukuoka, Ezra." Ezra menahan rasa sakit yang menusuk di hati. "Kina, kamu tinggal di sini. Aku keluar sebentar." Sebelum Kina sempat mengatakan apa-apa, Ezra telah menghilang dari kamar. Ezra telah hilang selama berhari-hari, tapi yang menelepon bukan pihak rumah sakit, malahan pihak polisi Fukuoka. Kina merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya. Dia menggigil tak terkendali. Gambaran ledakan kapal pesiar pada hari itu terus membanjiri pikirannya. Dia menahan diri untuk tidak asal berpikir, tidak mungkin. Ezra dan adiknya Ezra baru saja mengatakan bahwa Ezra akan baik-baik saja. Di dalam presidential suite yang besar, suasana yang sangat sunyi terkesan mengerikan. Walau pemanas ruangan menyala, Kina masih merasa kedinginan di sekujur tubuh. Dia mencoba menelepon Ezra, tetapi tidak diangkat. Dia meringkuk di sofa, menatap jam besar bergaya Eropa berdetak sedetik demi sedetik. Sampai dini hari, Ezra telah pergi selama lebih dari 4 jam. Namun, dia masih belum pulang dan tidak memberi kabar apapun. Tidak dapat kabar apapun, hati Kina tenggelam ke dasar. Dia ingin keluar untuk mencarinya, tetapi dia sama sekali tidak akrab dengan Jepang. Selain itu, dia juga tidak bisa bahasa Jepang. Jika dia tersesat dan hilang, itu hanya akan menambah masalah pada Ezra. Entah berlalu berapa lama, Kina merasa tubuhnya disentuh sesuatu. Dia langsung terbangun. Terlihat Ezra berwajah kusam dan muram. Ada beberapa kepingan salju di bahunya yang masih belum meleleh. Wajah tampan tak berekspresi, tapi mata tidak bisa menyembunyikan kesedihan. "Ezra," seru Kina dengan sakit hati. Suara Ezra serak, mengandung emosi yang sulit dideteksi. "Aku tidak percaya bahwa orang itu adalah Ezra. Aku sedang menunggu hasil DNA." Apakah maksudnya polisi Fukuoka telah menemukan sosok yang terlihat persis seperti Ezra, tapi karena wajahnya sudah tidak dapat terlihat jelas lagi, sehingga mereka melakukan tes DNA? Hati dan pikiran Kina sangat kacau. Meskipun dia merasa kesal karena Ezra telah menculiknya, tapi dia tetap tidak bisa menerima hal seperti ini. "Aku suruh orang untuk membawakan sarapan. Setelah kamu sarapan, tidur sebentar. Aku akan keluar nanti." Kina mendapati dirinya duduk di sofa semalaman. Dia menarik pakaian Ezra, berkata dengan tegas, "Aku pergi denganmu." "Tidak boleh," Ezra langsung tolak tanpa berpikir terlebih dahulu. "Aku mau pergi." Kina nekat, "Kita adalah suami istri. Apapun yang terjadi, aku ingin berdiri di sisimu daripada membiarkan kamu menanggung semuanya sendirian." Ezra tidak mengalah karena kata-katanya, "Aku sudah merasa cukup karena kamu punya niat seperti ini. Tinggal di hotel, Judith ada di luar. Ada apa-apa, telepon dia." Kina tidak bisa berdebat dengannya, dia juga tidak ingin membuatnya semakin pusing. Jadi, dia hanya bisa diam. Ezra mengawasinya mandi dan sarapan, lalu memanggil Judith dan mengingatkan beberapa hal. Usai itu, dia langsung pergi dengan tergesa-gesa. "Judith, kamu pasti tahu kemana Ezra pergi." "Bawa aku pergi, boleh?" tanya Kina. "Maaf, Nyonya Muda Kedua. Aku hanya akan menuruti perintah Tuan Muda Kedua," kata Judith dengan ekspresi datar, menolak dengan dingin. "Tuanmu selalu mendengarkan aku di rumah. Aku memerintahkanmu untuk membawa aku ke tempat dia berada." Kina bersikap tegas. Jika hasil DNA keluar dan dipastikan orang itu adalah Ezra, maka Ezra akan menanggung pukulan yang sangat keras. Betapa menyakitkannya itu. Dia ingin bergegas ke sisinya untuk menemaninya. Judith berdiri tegak di balik pintu, menghadap Kina tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Kalau begitu beritahu aku kemana dia pergi, aku akan pergi sendiri. Tuan Muda Kedua melarang aku untuk meninggalkan ruangan ini. Tolong jangan mempersulit aku, Nyonya Muda Kedua." Kina kesal dan cemas. Dia tahu kemampuan Judith,
Tidak mungkin dia bisa lolos dari pengawasannya, jadi dia hanya bisa mondar-mandir di dalam ruangan. Pada siang hari, pelayan hotel membawa makan siang ke kamar. Meskipun Kina lapar, tapi dia tidak nafsu makan. Di bawah pengawasan Judith yang dingin dan tegas, dia terpaksa makan beberapa suap, tapi akhirnya dimuntahkan semua lagi. Tidak lama kemudian, Judith meminta pelayan untuk mengantarkan makan siang yang lebih ringan. Nyonya muda kedua, silakan makan, tidak usah mengkhawatirkan tuan muda kedua. Judith, aku ingin bertemu dengannya. Mata Kina tiba-tiba berkaca-kaca. Mengingat pria itu sedang menderita dan sengsara di tempat yang tidak diketahuinya, hatinya sangat sakit. Dia ingin segera pergi ke sisinya, berbagi sedikit dari bebannya. Tuan muda kedua akan pulang malam ini, kata Judith dengan dingin. Aku ingin bertemu dengannya sekarang juga. Judith, bawa aku pergi. Nyonya muda kedua makan siang dulu, jawaban Judith ambigu. Mata Kina seketika berbinar. Dia segera berjalan ke meja, mengambil sumpit dan mulai makan. Untuk bisa bergegas ke sisi Ezra, dia menahan rasa mual, memaksa diri untuk makan. Namun, pada akhirnya dia muntah lagi. Ekspresi Judith tampak tegang. Dia merapatkan bibir. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Nyonya muda kedua, aku suruh mereka bawakan bubur. Tidak usah, aku tidak bisa makan. Kina membilas mulut, menghilangkan bau memualkan, lalu naik ke ranjang dengan mata yang merah. Nyonya muda kedua, demi tuan muda kedua, walau tidak bisa makan, tolong makan sedikit juga. Di saat seperti ini, tolong jangan menambah beban tuan muda kedua lagi. Selesai berkata, Judith menelepon dan meminta orang untuk membawakan makanan lagi. Kina makan setengah mangkuk bubur dengan kondisi setengah sadar, lalu kembali ke ranjang dan tertidur. Judith menunggu sampai dia tertidur sebelum berbalik dan meninggalkan ruangan. Merasakan tubuh dipeluk erat, Kina sedikit terengah-engah. Aroma familiar mengalir ke rongga hidungnya, dia membuka mata dengan linglung. Ezra, dia tidak bergerak, berteriak pelan. Ezra membenamkan wajah di antara lehernya, bergumam, Ayah, ibu, dan adik ketiga akan tiba di Fukuoka dalam 2 jam. Pong, tubuh Kina sontak kaku karena kata-katanya, pikirannya menjadi kosong. Apakah hasil DNA sudah keluar, dipastikan bahwa orang itu adalah Ezikra? Ezra tidak berbicara lagi, hanya memeluk Kina erat-erat. Tubuhnya bergemetaran tak terkendali karena kesedihan yang luar biasa, bahkan napas pun agak tersedak. Kina merasa ada cairan hangat menetes di lehernya, begitu panas hingga kulitnya terasa sakit. Jantungnya seolah dicengkeram sesuatu. Dia memeluk Ezra, air mata ikut bercucuran. Kini dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk menghibur. Setelah waktu yang lama, suara Ezra bergetar, Kina, aku yang mencelakai Ezikra. Bukan, Kina menggelengkan kepala, berkata dengan tersendat-sendat. Kalau aku tidak mengikuti Ezikra ke Jepang, dia pun tidak akan mengalami kecelakaan. Suara sedihnya mengandung penyesalan yang kental. Jika waktu kembali ke awal, pilihan apa yang akan diambilnya? Jika dia tidak mengejar Ezikra, maka berdasarkan kemampuan Ezikra dan dunia yang sedemikian luas, mudah sekali bagi Ezikra untuk sembunyi. Memikirkan gambaran Kina dan Ezikra hidup bersama, hatinya terasa seperti dilubangi. Bahkan dibayangkan saja sudah membuat hatinya sakit hingga sesak napas. Tapi karena dia mengejar kemari, dia telah mencelakai Ezikra. Kina tahu pria jangkung dan kuat ini sedang menangis di dalam pelukannya. Meskipun Ezra tidak mengeluarkan suara, tapi cairan yang membasahi bahunya sangat panas. Kina tidak menghentikannya, diam di pelukannya, memberinya hiburan tanpa suara. Kesedihan luar biasa yang tak terdeskripsikan, serta rasa sakit yang merobek dengan ganas. Semua itu berubah menjadi air mata untuk dilampiaskan. Tubuh Kina ditindih oleh Ezra dan sebagian besar berat Ezra bertumpu padanya. Dia merasa tidak nyaman dan tubuh terasa sakit, tapi dia tidak menjauhkannya. Seolah 1 abad telah berlalu,
dering ponsel tiba-tiba memecah kesunyian di ruangan. Ezra agak tersadar, dia mencium leher Kina, seperti ingin melampiaskan semua emosi. Setelah itu, dia bangun dengan mata merah darah. Dia menyeka muka, melihat panggilan masuk. Setelah terhubung, dia berbicara singkat dengan orang di ujung lain telepon, lalu langsung mematikan telepon. Dia menarik Kina dari tempat tidur dengan lembut, menyeka air mata dari wajahnya dengan telapak tangan yang besar, berkata dengan suara serak, "Ayah, ibu, dan adik ketiga akan segera tiba. Mereka akan menaiki helikopter dari bandara dan mendarat di atap hotel ini. Kamu ganti baju dulu, malam ini kita jemput Ezikra kembali ke kota Leicester." Ya, Kina memeluknya erat-erat tidak bergerak untuk berganti pakaian. Pemuda lembut, anggun, sombong, jahat, dan licik itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Identitasnya bahkan harus dipastikan dengan tes DNA. Memikirkan ini, hatinya sangat sakit, membuatnya sesak napas. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Ezra merapikan rambutnya yang agak berantakan dengan jari-jari ramping, mengganti topik pembicaraan. "Judith bilang kamu tidak makan banyak hari ini, benarkah?" "Aku tidak bermaksud menambah bebanmu, tapi entah kenapa aku selalu muntah setelah makan." Kina menjelaskan dengan suara tersedak, gerakan Ezra yang merapikan rambutnya membeku sejenak. Cahaya gelap aneh yang tidak bisa terdeteksi melintas di mata yang kemerahan. Karena dia tahu alasannya, dia langsung menggendongnya, berjalan ke kamar mandi, "Cuci muka dulu. Aku akan mengambilkan pakaian." Selesai berbicara, Ezra berbalik dan berjalan keluar dari kamar mandi, segera kembali dengan membawa pakaian. Setelah Kina berganti pakaian, Ezra membawanya keluar dari Presidential Suite. Pintu lift terbuka perlahan, terlihat pasangan suami istri dari keluarga Okto dan Vito berdiri di dalam. Kina memandangi ekspresi serius di wajah mereka yang sedikit pucat, seketika tidak tahu harus berbuat apa. Ezra bertanya dengan suara parau dan sedikit gemetar, "Ayah, ibu, apakah kalian mau jemput Ezikra sekarang atau mau istirahat dulu?" "Sudah dikonfirmasi," Eldris menghela nafas dalam-dalam dan bertanya. "Iya, 3 lembaga penelitian memberikan hasil yang sama." Mata Ezra bergetar, dia menjawab dengan yakin. Mendengar itu, Kalenia menutup mulutnya dengan tangan, air mata mengalir. "Ayo, lebih awal kembali ke kota Leicester," kata Eldris. "Baik." Mendengar kata ayah, Ezra pun membawa Kina memasuki lift. 2 Bentley hitam sudah menunggu di depan hotel. Beberapa orang naik ke mobil dan meninggalkan hotel. Setengah jam kemudian, sesampainya di aula pemakaman, mereka menjalani upacara sederhana. Ezra tidak berekspresi, mengarahkan beberapa pengawal untuk mengangkat peti cendana merah ke mobil pemakaman, lalu melaju menuju bandara. Dalam seluruh proses, Kalenia hampir pingsan beberapa kali karena rasa sakit yang tak tertahankan. Kina tidak berani menangis, sementara ketiga pria dari keluarga Okto bermata merah. Bandara sudah diatur sebelumnya. Setelah mereka tiba di bandara dan dilakukan pemeriksaan keamanan di jalur VIP, peti cendana merah Ezikra berhasil dinaikkan ke pesawat pribadi dengan lancar. Pukul 2 pagi, kota Leicester memikirkan bahwa Kina sedang hamil dan tidak boleh kelelahan. Begitu turun dari pesawat, Ezra mengatur agar sopir membawa Kina pulang ke rumah, kemudian mulai mempersiapkan upacara pemakaman Ezikra. Dengan wajah pucat, Kina memandangi kamar pernikahan yang dihiasi dengan mewah. Dia memikirkan seluruh kejadian sejak diculik oleh Ezikra hingga kembali ke rumah ini lagi. Semua itu terjadi dalam waktu kurang dari setengah bulan, tapi terasa seabad telah berlalu. Dia meringkuk di tempat tidur, akhirnya tertidur karena tidak tahan akan kelelahan dan rasa kantuk. Tetapi dia tidur dengan gelisah, mengalami mimpi buruk berulang sepanjang malam. Di pagi hari, Ezra kembali ke rumah dengan fisik dan mental yang kelelahan. Dia membuka pintu, melihat istrinya mengerutkan kening dan tampak sakit hati, hatinya seperti tertusuk. Kina sontak membuka mata, terengah-engah.
Kenapa? Ezra memeluknya dan menyeka keringat dingin di dahinya. Kina menggelengkan kepala, menurunkan kelopak dan bergumam pada dirinya sendiri, aku cuman mengalami mimpi buruk. Aku mimpi sebuah kapal pesiar mewah meledak dan kamar kami sangat dekat dengan kokpit. Saat itu, Ezikra membawa aku melompat ke laut, dia terluka dan laut menjadi merah karena darahnya. Jika dia tidak menyelamatkan aku pada saat itu, dia pasti bisa selamat. Dengan demikian, dia pun tidak, Kina menjadi semakin tersedak saat dia berbicara, air mata terus mengalir. Ezra menutup mulutnya, berkata dengan suara rendah, jangan bilang lagi. Bahkan jika waktu kembali ke saat itu, Ezikra juga akan membuat pilihan yang sama. Aku merasa sangat sedih dan bersalah. Jika Ezikra bisa bersikap lebih egois pada saat kritis, dia pun tidak akan mati. Kina membenamkan wajahnya di dada Ezra, menangis dengan sedih. Diam, Ezra memotong perkataannya dengan marah, wajahnya seram dan menakutkan. Jika dia tidak menculik kamu, maka semua ini pun tidak akan terjadi. Jika aku harus pilih antara kamu dan dia, maka aku memilih kamu. Jadi, jangan katakan hal-hal seperti ini, aku tidak suka dengar. Tidak apa-apa jika dia dikritik egois. Jika hari ini orang yang terbaring di peti bukan Ezikra, melainkan Kina dan Kina kecil yang baru berusia 2 bulan, maka dia pasti akan menjadi gila. Kina menggigit bibir, rengekan samar keluar dari tenggorokannya. Ezra menjauhkan jarak antara mereka, lalu menyeka air mata Kina. Aku menarik seorang juru masak dari rumah keluarga Okto ke rumah kita, dan seorang pelayan yang telah bekerja di keluarga Okto selama 20-30 tahun. Kamu cuci muka dulu, lalu turun untuk sarapan, aku masih mau keluar nanti. Dengar, jangan membuatku khawatir. Iya, Kina mengangguk, bangun dari tempat tidur, lalu berjalan ke kamar mandi. Setelah membersihkan diri, dia mengikuti Ezra ke ruang makan. Melihat mereka berdua turun, Empok Nori segera menyajikan sarapan ke meja. Itu adalah sarapan yang sangat sederhana dan ringan, sepanci bubur dengan telur yang diawetkan dan daging tanpa lemak, serta 2-3 makanan pembuka. Tuan muda kedua, Nyonya muda kedua, selamat pagi, Empok Nori akan menjadi pengurus rumah tangga kita ke depannya. Kalau kamu butuh sesuatu, beritahu Empok Nori, aku akan mencari 2 pelayan lagi nanti. Ezra memperkenalkan Empok Nori kepada Kina. Empok Nori, pagi. Kina mengangguk lembut. Ezra mengisyaratkan Bibi Tong untuk pergi, lalu mengisi semangkuk bubur untuk Kina, berkata, Kina, kamu tinggal di rumah hari ini. Aku akan meminta dokter untuk datang dan memeriksa kamu nanti. Periksa apa? Aku tidak merasa tidak enak badan, ujar Kina sambil menggelengkan kepala. Ezra tidak menerima penolakannya, berkata dengan tegas, kamu baru keluar dari rumah sakit beberapa hari yang lalu. Selain itu, kamu juga tidak makan dengan baik dalam beberapa hari ini. Kemarin kita juga buru-buru bergegas kembali ke kota Leicester. Aku akan meminta dokter untuk memeriksa kondisi kamu nanti. Setelah dikatakan tidak apa-apa, barulah aku bisa tenang.